pesawat masih entrepreneur dan juga kita masih bareng Bang Toma. Nah, masih banyak banget yang penasaran banget sama tentang Icon sendiri gitu. Dan ini nih kenapa namanya Icon? Kenapa mesti namanya Icon? Kenapa sejarahnya gitu? eh Icon. Mm-mm. Saya tuh pengen bikin kafe sebetulnya. Ah. Cuman karena sekarang itu trennya ke arah kopi, jadi kita ngikutin kopi. Tapi kita nggak mau ikut-ikut yang ada hati-hatinya itu. Oh, betul. Kan banyak ada hati-hatinya itu kan, gitu. Benar, Karena benar, 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 ya benar. khawatirnya itu akan apa namanya lifetime-nya nggak panjang. Makanya kita kasih Betul. nama Icon. Nah, cuman kalau Icon sendiri kan tulisannya ICON, takut orang Yes. salah, ada Icon, Icon gitu. Nah, makanya sekalian tulisan Icon. Jadi Icon. mudah-mudahan orang nggak akan salah spelling gitu sih. Jadi yang benar-benar spelling Inggris aja ditulis Ya, ya, biar kesebutnya itu terus gitu ya. iya. Waduh, nah Gitu. kalau menentukannya waktu awal itu emang benar-benar Abang Thomas sendiri atau pakai ada desas-desus dari sini dulu? Eh, ya saya, teman-teman, sama istri kan banyak dulu kan masukan nama-nama ini Ah, segala macam. Jadi kita sempet searching nih di ah, Instagram, ada nggak yang namanya ini? Atau browsing, ada nggak yang namanya ini? Oh betul. ternyata banyak gitu misalkan. Atau eh, saya kadang-kadang iseng gitu. Saya ada punya temen punya kedai kopi, saya Yes. tanyain tuh sama pengunjung di sana. Kalau nama ini bagus nggak gitu? Nama ini bagus nggak? Atau misalnya logonya kayak gini bagus nggak gitu? Oh, survei dadakan ya? Jadi survei dadakan aja. Ya Terus, karena kan kita kita jualan itu ada yang sesuai sama idealisme kita, betul. tapi kan at the end sebetulnya kan gimana customer kita nangkep nih. Mereka mereka mau nggak ke tempat kita? Mereka ngelihat logo kita oke apa enggak gitu. Benar, 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 benar. Gitu sih. Jadi Bang Thomas sendiri percaya nggak sih kalau nama ini juga salah satu sebagai penarik dari tempat itu? Oh pasti, Pasti ya. pasti. Karena kadang-kadang orang juga tidak, kadang orang nggak terlalu melulu kayak adalah nama nanti aja, yang penting adalah isinya dulu. Ada yang kayak gitu. Nama itu menurut saya one of the most important lah. Itu Hmm, yang paling penting setuju. lah. Jadi kalau kamu salah kasih nama ya, Betul. udah gitu kemudian akhirnya kesannya jadi biasa, Mm-mm. khawatirnya nggak cocok gitu. Misalkan gini, Icon ini kan kita punya segmen nanti anak-anak SMA sama teman-teman yang SMA sama teman-teman yang sampai kuliah gitu. Betul. Sehingga nama kita itu harus nama yang related. Ah, Kalau misalkan nama kita ketuaan, nggak cocok jadinya. benar, 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 benar. Itu Jadi sih. emang segmented banget ya kalau nama ini harus benar-benar kayak ya itu juga salah satu mungkin menentukan juga dari konsepnya sendiri gitu ya. Iya. Nah ngomongin tentang konsep tadi kan Bang Thomas sendiri udah ngebahas itu tentang ada yang berwarna putih dan yang lain-lainnya. Itu idenya sendiri ada Bang Thomas sendiri kayak gimana tuh? Apa ngelakukan riset datang-datang ke kafe banyak dulu atau gimana? Ada dua tuh. Mau bener yang mau cerita tadi. Saya ada datang ke kafe-kafe Heeh. itu ada tuh. Jadi ya kita sempet dateng itu hampir semua kafe yang di Padang tuh kita coba datengin tuh, Ah, minum, lihat-lihat di sana apa kira-kira yang bisa kita kita kopi lah ya dari benar, situ. benar. Udah gitu kemudian kita juga research kecil-kecilan. Hmm, Jadi ada di Instagram kan kita bisa lihat tuh kedai kopi itu gimana sih, benar. orang datang ke sana tuh kira-kira trennya seperti apa. Termasuk saya juga dibantuin teman saya sih, ada teman yang dia tanda kutip jadi konsultan lah Ah, selama pendirian Icon ini. gitu. Jadi emang benar-benar riset dulu, habis itu disatukan ya dari Iya, semua yang didatang itu. iya. Nah, termasuk juga ini, kebetulan saya punya teman arsitek, Yes. sehingga bangunan kita tuh didesain lewat arsitek tuh. Oh, wow. Jadi makanya termasuk kaca yang besar itu, Ah, itu ide, ya ide dari kita terus ditambah sama dia. Sehingga bukan sekedar kaca yang besar gitu, tapi kaca yang besar itu ada nilai artistiknya juga. waduh. Nah, kalau namanya sendiri ada nggak? Mungkin ala-ala ada yang kayak mau ke Eropa atau ini sendiri nggak ada? Oh, saya agak narsis dulu. Saya mau bikin Toma Cafe. Wah, Tapi nggak usah, nggak usah. jadi nggak ada ya, emang punya sendiri gitu ya? Ya, jadi gini, sebenarnya Icon itu kita punya mimpinya besar. Ah, Kalau saat ini kita ada di bisnis coffee and toast, betul. next mungkin kita akan masuk ke bisnis yang lain gitu. Jadi arahnya kalau kita punya mimpi nih, sebenarnya Icon itu kepengen jadi brand lifestyle. Hmm, Jadi mungkin suatu saat Icon itu nanti buka barbershop, yes, atau suatu saat mungkin kita buka ke fashion benar. gitu, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu juga mungkin sangkut pautnya dengan nama tadi ya gitu ya. Ya, Dengan nama itu dibikin jadi bisa universal gitu. betul, Bisa masuk ke segala bidang. betul, betul, betul. Kalau pakai hati tadi kan kita nggak bisa ke Iya, ke barber misalkan. benar-benar. Sebenarnya inspirasinya dari dulu tuh suka Richard Branson.
Virgin Group. Nah, Virgin itu kan mereknya kan multi brand. Betul, Ada Virgin Air, Virgin Record, betul. Virgin Hotel, Virgin apalah semuanya. Banyak ya. Gitu. Jadi mereka satu kepala tapi berbagai bidang tuh ada di Betul. ramu semua gitu ya. Betul. Wah, mungkin nanti beberapa tahun lagi kita bakal ngeliat ya ada Icon Hotel ya kan, Icon Shop dan banyak-banyaknya ya. Doain mau. Amin, pasti pasti pasti. Nah, kalau misalnya produk unggulan sendiri dari Icon gitu sebagai signature-nya nih Icon nih yang punya nih gitu. Signature kita mungkin kita jual di TOS Entos. gitu. Kita jual di TOS. Jadi apa namanya? Itu produk pembeda kita lah ya. Kalau misalkan kita bicara kopi, rasanya kan sekarang memang trennya kopi semua gitu. Betul. Trennya kopi semua. Makanya kita punya TOS itu yang ya worth to try lah. Itu sih enak sih. Ada beberapa tuh yang emang suka sama TOS. Nah, itu nyobain TOS kita tuh oke tuh. Wah. Dagingnya tuh enak. Waduh. Jadi nggak lunak banget, nggak alot banget. Pokoknya pas Waduh. digigit tuh enak lah. Keren. Aduh, detail gini, aduh, bikin makin apa ya? Ayo, iman harus bertambah nih kayak gitu. Kalau kopinya tuh kita ke kopi susu ya. Kopi susu kita juga kita punya rasa yang lumayan oke sih, menurut saya ya. Betul betul betul. Gitu. Tapi memang pada saat kita develop semua menunya, termasuk misal contoh kita develop yang kopi susu ya. Kopi susu itu kita benar-benar cobain tuh. Ini kalau kopinya pakai yang ini, dicampur susunya sekian, gimana? Kalau kopinya ini dicampurnya pakai ini, gimana rasanya? Satu hari itu kita bisa nyobain, saya itu pernah nyobain satu hari 4 sampai 6 shot espresso tuh. Waduh, lambungnya gimana tuh? Teriak kah? Cuman 3 hari kita minum air putih, terus saya hilangin kopi dulu. Bener, Gitu bener, sih. bener. Itu demi customer. Demi customer, benar juga We do our demi. best for our customer lah. Waduh, itu yang harus banget ya dari seorang pengusaha. Nah, itu tadi tuh kira-kira ya risetnya sendiri tuh untuk toh sendiri gimana nih? Yang mungkin apa benar-benar resepnya tuh akhirnya dicoba-coba sendiri atau emang ada resepi dari orang lain gitu? Resepnya kita coba sendiri. Jadi kalau toast itu kan komponen utamanya itu di rotinya. Betul. Jadi rotinya itu ada kita kerjasama sama chef di salah satu bakery di Padang yang cukup terkenal. Jadi dia coba develop beberapa roti, udah gitu dari rotinya itu kita coba tuh. Rotinya dimakan biasa aja gimana rasanya. Udah gitu kemudian pada saat kita bakar tuh kan dibakar cos ya kan. Nah, itu pasti gigit pertama gimana? Termasuk kita mau pakai margarin atau kita pakai butter. Betul, betul. Nah, kalau yang biasa kan biasanya pakai margarin tuh. Nah, Nah, ini kita pakai butter supaya aromanya lebih dapat. Udah gitu kemudian itu pokoknya enak lah. waduh. Oke, pasti wisatawan penasaran ya. Kayaknya misalnya langsung nyoba benar-benar langsung datang aja kali ya ke sana. Ya, maupun penasaran banget tadi kalau diomongin main ke sana nanti yang ada lagi puasa gitu ya. Nah, kalau misalnya rata-rata usia pengunjung sendiri dari Icon sendiri. Alhamdulillah ya. Jadi kita masuk ke istilahnya fase ya, Mo ya. Saya agak berbeda sama teman-teman yang lain. Jadi di 3-4 bulan pertama itu kita lebih ke fokus ke fundamental. Gimana ke karyawannya, gimana ke mastiin supaya rasa taste semua menu kita tuh konsisten gitu. Betul. Baru masuk ke fase yang kedua nih. Di yang sekarang sih alhamdulillah kita sehari ya udah inilah udah sesuai sama harapan kita lah sekarang. Berarti Gitu. rata-rata usianya sendiri udah sekarang udah bisa dibilang nyampur gitu. Oh, kalau usia. Oh, sorry usia ya. Usia. Usia kita antara 18 sampai 24. Itu 85% customer kita kali ya, 85 sampai 90% customer kita umur 18 sampai 24. Kemudian 24 ke atas ya itu kira-kira 10% lah. Gitu. Oke. Nah, Yang itu ya. seumuran saya lama kan masih muda. Bener siapa masih muda. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih ya. Usahawan masih banyak banget hal yang masih dikulik dan mesti dicari tahu dan kita masih pengen curi-curi ilmunya sedikit sama Bang Toma. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Entrepreneur.